Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjutin membaca kisah seperti 2 hari yang lalu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Syits, ya, beliaulah penerus Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam mengetahui bahwa kedua putranya telah berselisih dan Habil telah meninggal dunia, beliau sangat sedih. Dan ketika kesedihannya itu, berita itu diberitahukan kepada istrinya Hawa, "Wahai istriku, anak kita Habil telah wafat," kata Nabi Adam. Hawa tidak kalah sedihnya. Beliau menangis tiada henti, dan beliau adalah ibu dari korban sekaligus juga ibu dari orang yang menghilangkan nyawa anaknya. Hanya rasa tawakal kepada Allah yang membuat mereka bisa menerima penderitaan itu. Atas kesedihan dan kehilangan yang dirasakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, maka Allah menganugerahkan seorang putra. Ia diberi nama Syits. Syits merupakan hadiah dari Allah sebagai pengganti Habil yang telah wafat. Syits adalah satu-satunya putra Nabi Adam yang tidak memiliki saudara kembar. Perilaku Syits sangatlah sopan. Dia memiliki banyak kelebihan dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Syits anak yang cerdas, patuh, dan sangat bertakwa. Nabi Adam alaihissalam pun menunjuk Syits sebagai penerusnya. Nabi Adam memberikan nasihat kepada Syits. "Setiap perbuatan yang hendak kau lakukan, anakku, renungkanlah akibatnya. Jangan sampai menyesal pada kemudian hari." Begitu nasihat ayahnya, begitu nasihat Nabi Adam alaihissalam kepada Syits putranya. Dan ini pula juga merupakan nasihat untuk kita semua. Ibu Trikus hari ini, Bu Bidan Deni. Assalamualaikum Bunda. Ya, saya ulangi sekali lagi ya anak-anak ya. Mohon maaf, saya sebut anak-anak ya, karena mudah-mudahan yang hadir di depan saya ini bukan hanya bundanya, tapi anak-anak juga ikut mendengarkan baca kisah di sini ya. Oke, baik. Saya ulang lagi, nasihat Nabi Adam untuk kita ya, bukan hanya untuk Syits. Jadi beliau menasihatkan bahwa setiap perbuatan yang hendak kau lakukan, renungkanlah akibatnya. Jangan sampai menyesal pada kemudian hari. Begitu nasihat beliau. "Baik ayah," jawab Nabi Syits. "Selain itu anakku, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara. Seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, mungkin aku tidak akan tertimpa musibah," kata Nabi Adam alaihissalam lagi. Nabi Syits alaihissalam mendengarkan dengan baik setiap petuah dari ayahnya. Dia berjanji akan mematuhi setiap ajaran Nabi Adam alaihissalam. Itulah Nabi Syits lah yang meneruskan dakwah Nabi Adam alaihissalam. Tibalah saatnya, saat-saat yang sangat menyedihkan bagi keluarga Adam. Apakah itu? Kisah kematian Nabi Adam alaihissalam. Lanjut kita simak ya. Kita bacakan kisah beliau, kisah kematian Nabi Adam alaihissalam. Tahun demi tahun datang silih berganti. Sekarang keturunan Nabi Adam telah tersebar di bumi. Nabi Adam alaihissalam telah tua. Usianya mencapai kurang lebih 1000 tahun.
Masya Allah, 1000 tahun ya. Di dalam kamarnya yang sederhana, Nabi Adam terbaring dengan lemah. Cahaya rembulan menerobos masuk ke dalam kamar Nabi Adam alaihissalam. Cahaya itu mengenai wajah Nabi Adam alaihissalam yang tampak pucat. Anak-anak Nabi Adam berdiri di sekelilingnya. Mereka menunggu wasiat dari ayahnya. Apa wasiatnya? Kita simak ya. Beliau mewasiatkan begini bunyinya. Hanya ada satu perahu keselamatan bagi kalian semuanya. Hanya ada satu senjata bagi yang dapat menenangkannya. Perahu itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata itu adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah wasiat Nabi Adam alaihissalam. Sama seperti nasihatnya Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau akan wafatnya, beliau pun mewariskan, memesankan ke kita ada 2 warisan yang wajib kita pegang kalau kita ingin selamat di dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan Nabi Adam alaihissalam, beliau memesankan bahwa beliau mewariskan, menasihatkan bahwa sebuah keselamatan apabila kita berpegang pada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Nabi Adam menjadi sedih. Mereka merasa belum siap ditinggalkan oleh ayah mereka. Nabi Adam berusaha menenangkan mereka. Anakku, Allah tidak akan membiarkan manusia sendirian di bumi. Sesungguhnya Dia akan mengutus para nabi untuk membimbing dan menyelamatkan mereka, kata Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak Nabi Adam menyimak semua perkataan Nabi Adam dengan sungguh-sungguh. Mereka memiliki sifat yang berbeda-beda, namun tujuan mereka satu, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Nah, ini Nabi Adam melanjutkan wasiatnya ya, bahwa para nabi itu memiliki sifat yang berbeda-beda, namun tujuan mereka satu, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Masya Allah, yang di Taiwan juga nonton, sahabat saya Mbak Laila, yang di Mesir Mbak Iin, di Iin. Baik, saya lanjutkan ya. Setelah itu mata Nabi Adam terpejam. Hal itu membuat anak-anak Nabi Adam terkejut. Ayah, seru mereka bersamaan. Mata Nabi Adam kembali terbuka. Tatapannya menerawang jauh. Apa yang ayah inginkan? Seorang anaknya memberanikan diri untuk bertanya. Nabi Adam tersenyum dan beliau berkata, Aku rindu makan buah dari surga. Nabi Adam tahu bahwa dia akan segera meninggalkan dunia ini. Beliau rindu buah dari surga, rindu untuk kembali ke tempat tinggal abadi yang indah tiada bandingannya, yang dulu pernah beliau rasakan. Ayah, kami ingin mencarinya untukmu, ayah, kata salah satu anaknya. Nabi Adam tahu anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya itu. Tidak lama kemudian, beberapa malaikat datang. Mereka menjelma dalam wujud manusia. Mereka membawa perlengkapan untuk perawatan jenazah dan penguburan, mulai dari kafan, wewangian, cangkul, sekop, dan peralatan lain untuk menggali kubur. Para malaikat kemudian mengambil roh Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka mengurus jenazah Nabi Adam. Sementara itu, anak-anak Nabi Adam melihat semua yang dikerjakan para malaikat itu. Dari
dari peristiwa pengurusan jenazah Nabi Adam, itulah mereka belajar tata cara pengurusan jenazah. Mereka melihat para malaikat itu memandikan Nabi Adam alaihissalam, mengafaninya, memberinya wangi-wangian, membuat liang lahat, dan mensolatinya. Setelah itu, para malaikat masuk ke kuburnya, meletakkan jasad Nabi Adam di dalamnya. Lalu mereka menutupnya dengan bata. Kemudian para malaikat itu keluar dari kubur. Mereka lalu menimbun kuburan Nabi Adam dengan tanah. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata, "Wahai Bani Adam, ini adalah sunnah kalian, yakni cara yang Allah pilih untuk kalian dalam mengurus mayat dari bangsa kalian. Apa yang diperagakan oleh para malaikat dalam mengurus jenazah Nabi Adam berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di bumi ini. Hal itu berlaku sejak saat itu sampai sekarang." Sampai di sini cukup ya. Kelanjutannya judulnya adalah pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Rasulullah SAW. Di sini disinggung juga cerita tentang Isra Mi'raj. Jadi pertemuannya Nabi Adam dan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu di jilid 1 dari buku kisah 24 Nabi ini juga menceritakan bagaimana pertemuan beliau berdua. Menarik sekali. Besok kita lanjutkan ya, insya Allah, kisah Nabi Idris alaihissalam. Ini beliau Nabi Idris ini adalah yang terkenal, sangat terkenal kecerdasannya. Seperti apa kecerdasan beliau? Besok kita ikuti kelanjutan kisahnya ya. Nah, alhamdulillah, ini saya ambil kisah ini dari buku kisah 24 Nabi. Jadi bukunya tidak hanya satu. Nanti dalam satu paket ini berat ya, satu kardus ini teman-temannya yang saya bacakan ini ada satu kardus. Apa saja isinya? Bisa dilihat ya, ada 10 jilid buku kisah yang memuat 24 kisah Nabi. Kemudian ada bonus 2 poster dan puzzle. Puzzle-nya nanti ada di box ini. Nah, keunggulan produk ini apa saja? Produk ini ditulis dan disusun secara dramatis dengan dialog-dialog yang tidak membosankan dari sumber-sumber sahih yang terpercaya. Setiap tulisannya diakhiri oleh pertanyaan-pertanyaan yang merangsang keingintahuan anak untuk membuka halaman-halaman berikutnya. Itulah kenapa buku ini insya Allah kalau dibaca nggak bosenin ya. Kalau dibacakan ke anak juga mereka akan penasaran dan ingin tahu kelanjutannya. Ya. Kemudian apalagi istimewanya? Disertai sari akhlak atau moral value dari 24 nabi dan rasul yang dapat dicontoh oleh anak-anak. Jadi di setiap halamannya ada sari akhlak, moral value seperti ini. Jadi ada halaman yang ada tulisan yang di kotak-kotak kecil seperti ini. Ini adalah sari akhlak. Saya bacakan salah satunya ya. Setiap halamannya ada sari akhlaknya. Keutamaan orang yang berilmu. Ini diambil sebuah ayat, yaitu Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu.
apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap halaman selalu ada intisari akhlaknya. Ada apa lagi? Nah, dikemas dalam ilustrasi yang modern dengan warna-warna yang menarik. Bisa dilihat ya, banyak gambarnya. Ini yang memancing anak-anak untuk banyak bertanya juga. Kemudian diperkaya kosakata bahasa Indonesia, Arab, Inggris sebagai wawasan tambahan. Jadi ada kosakata, kotak-kotak begini, ini ada bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Dapat dibaca menggunakan e-pen, namun sayangnya e-pennya belum selesai diproduksi ya. Nanti kalau sudah selesai insya Allah akan diedarkan secara terpisah. Terdapat bonus 2 poster tadi seperti tadi yang saya jelaskan. Terdapat bonus permainan balok puzzle tadi juga sudah saya jelaskan. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi. Besok kita akan ngulik lagi kisah dari seorang nabi yang sangat cerdas, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Alhamdulillah, maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya yang nonton kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.